Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita baru pertama kali melakukan pembelajaran secara tatap muka, mengingat sebelum-sebelumnya kita melakukan pembelajaran secara daring. Karena ini masih pandemi, jadi alangkah baiknya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan yang telah disediakan di depan kelas, dan berjaga jarak. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Ini dari kelas 8C ya. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Pertemuan ini kita akan bahas mengenai mengganti puasa yang ditinggalkan menurut Al-Quran dan juga Al-Hadis. Apakah udah ada yang tahu mengenai pengertian dari puasa itu sendiri? Iya, betul. Jadi, puasa secara bahasa artinya itu soma yasumu sauman wasiaman, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Adapun secara terminologi, puasa adalah ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan dari perkara-perkara lain yang dapat membatalkan puasa hingga terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hukum puasa sendiri wajib bagi setiap muslim yang telah balik, berakal, mampu berpuasa, tidak safar, suci dari haid dan juga nifas bagi kaum wanita. Hal ini diperjelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, diperjelas juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsi syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan, yang artinya dari Abdullah bin Umar, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu, siapa sajakah yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa? Yang pertama ada orang safar dan orang sakit. Di sini Allah telah meringankan kepada mereka bahwasannya boleh untuk berbuka atau tidak berpuasa dengan catatan ia harus wajib mengganti puasanya tersebut sesuai hari-hari yang ia tinggalkan pada hari-hari lain. Hal ini diperjelas di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya tersebut di hari-hari lain. Yang kedua ada orang tua. Orang tua di sini jika ia tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk mengqadha, tetapi harus membayar fidyah atau memberi makan orang miskin setiap harinya.
Kemudian ada wanita hamil dan ibu menyusui. Wanita hamil dan ibu menyusui ini, jika ia khawatir terhadap dirinya dan khawatir juga terhadap anaknya, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa, dengan catatan ia harus tetap membayar fidyah atau memberi makan orang miskin setiap harinya, dan ia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya tersebut. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sengaja makan dan minum pada bulan Ramadan di siang hari? Jika ia terdapat kesengajaan, maka diwajibkan untuknya mengganti serta membayar fidyah. Tetapi jika ia tidak ada unsur kesengajaan atau karena lupa, maka seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Yang artinya, dan barang siapa makan dan minum pada saat bulan Ramadan karena lupa, maka diperbolehkan untuknya menyempurnakan puasanya tersebut, karena sesungguhnya Allah pemberi makan dan juga minum. Kemudian bagaimana dengan pasangan suami istri yang melakukan jima pada bulan Ramadan? Maka hendaklah ia mengqadha serta kafaroh. Kafaroh apa, Bu? Kafaroh ini artinya ia harus memerdekakan hamba sahaya. Kemudian jika ia tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika ia tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan, ia harus memberi makan orang miskin, 60 orang miskin. Setiap makanannya itu terdiri dari setengah sak makanan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang telah meninggal dunia dengan membawa hutang puasa? Seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi syiyamun shoma anhu waliyu. Yang artinya, barang siapa seseorang yang meninggal dengan membawa hutang puasa, maka wajib untuk walinya berpuasa terhadapnya. Kemudian jika terdapat seseorang yang sengaja tidak mengganti puasanya hingga puasa berikutnya, maka segeralah bertobat, mengqadha serta membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin setiap hari yang ia tinggalkan tersebut. Baik, dari penjelasan ini apakah masih ada yang belum paham? Alhamdulillah semuanya paham, nggih. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah di kelas ini ada yang memiliki hutang puasa yang belum diganti? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi untuk yang belum, segera dibayar atau segera diganti hutang puasanya, karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya jika terdapat seseorang yang belum membayar hutang puasa hingga puasa berikutnya, maka segeralah ia bertobat, mengqadha serta membayar fidyah. Untuk yang sudah, alhamdulillah, jadi dipertahankan gitu nggih. Hari ini jadwalnya kita diskusi bareng. Jadi nanti Ibu akan bagi setiap kelompok, nanti Ibu akan beri pertanyaan, kemudian nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, 15 menit telah berlalu. Silahkan dari kelompok mana terlebih dahulu ini yang ingin memaparkan hasil diskusinya.
Silahkan. Oke, baik sekali diskusi dari pemaparan hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sangat bagus sekali. Ibu rasa kalian semua telah memahami materi pada pagi hari ini. Kemudian ibu akan beri tugas menghafal, setiap anak nanti setor kepada ibu. Setornya ibu kasih waktu selama 1 minggu, jadi untuk pertemuan berikutnya silakan menyetorkan hafalannya. Hafalannya itu dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis beserta artinya mengenai materi pada hari ini. Oke, dirasa waktunya sudah habis. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ibu mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.